Ya, kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak usia 6 bulan hingga 18 tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan selama 2 bulan terakhir. Kementerian Kesehatan mencatat ada 206 kasus gagal ginjal akut. Kasus paling banyak didominasi anak usia 1-5 tahun dengan jumlah kematian mencapai 99 anak. Keluhan penyakit gagal ginjal akut yaitu anak mengalami diare, mual, muntah, demam selama 3-5 hari. Tidak hanya itu, anak juga diserang batuk pilek dan sejumlah urin semakin sedikit bahkan tidak keluar sama sekali. Baik, apakah memang benar obat sirup ini bisa memicu gagal ginjal akut? Bahkan datanya sampai di Indonesia pun ini sudah ada 206 anak dan di 15 provinsi. Kita akan langsung bergabung dengan Piprim Basarah Yonuarso, Ketua Umum PPIDAI. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, dokter, sudah bergabung pada pagi hari ini. Berbicara mengenai gagal ginjal akut, bahkan sudah ada larangan juga dari Kementerian Kesehatan beberapa obat sirup begitu. Apakah memang benar adanya, dok? Ini juga bisa memicu gagal ginjal akut yang saat ini sedang terjadi. Baik, mungkin saya ingin jelaskan kenapa kita sampai ke kesimpulan karena obat ya, intoksikasi obat. Ya. Jadi kejadian seperti yang kita alami ini, tadinya kami berpikir ada banyak faktor ya, diantaranya pasca COVID ya, MISC, atau ada infeksi lain dan sebagainya. Namun setelah kita lihat secara epidemiologi, kasus yang kita alami ini, banyak anak secara serempak di berbagai daerah mengalami gagal ginjal, gangguan ginjal akut ya istilahnya. Dan ketika kita tanyakan ke WHO, di negara lain nggak ada yang seperti ini, kecuali Gambia. Ya. Dan pengalaman teman-teman ahli ginjal anak yang menangani kasus ini, khususnya teman-teman saya, karena saya di RSCM juga ya, anak-anak yang mengalami gangguan ginjal akut ini yang tidak ada urinnya, itu diatasi sebagai MISC nggak berhasil. Ya. Bahkan dilakukan cuci darah nggak berhasil juga. Ya. Sehingga sebagian besar atau ya hampir separuhnya lah ya, separuhnya itu tidak tertolong. Melihat data epidemiologi seperti ini dan melihat sejarah, Mbak, kejadian intoksikasi pada sirup ya, itu bukan hanya kali pertama. Ini kalau kita lihat catatannya tahun 1937 di Amerika, obatnya sulfanilamid 105 meninggal. Ya, lihat yang acetaminophen ya, itu di Nigeria tahun 90-47 meninggal. Di Bangladesh antara 90-92 acetaminophen atau paracetamol 236 meninggal. Kemudian di Haiti 96, 88 meninggal, itu acetaminophen juga. Di India tahun 98 karena obat batuk ekspektoran, tahun 33 anak meninggal. 98 juga di India karena acetaminophen 8 meninggal. Di Panama tahun 2006 karena obat batuk sirup 78 meninggal. Nah, dari data sejarah serta pada saat ini di Gambia itu ada laporan seperti itu, maka kemudian kami berpikir, jangan-jangan ini juga intoksikasi yang terjadi di sini. Karena kalau hanya pasca MISC, pasca COVID ya, itu di negara lain harusnya ada juga. Nah, tapi ini kok nggak ada. Hanya di Indonesia dan di Gambia. Kemudian dilakukanlah investigasi, kemarin Pak Wamen sudah menyebutkan, 15 dari 18 itu positif ethylene glycol. Kenapa ethylene glycol ini berbahaya? Ini saya dapat dari pakar toksikologi ya, Prof. Gelgel itu. Jadi glycol kalau dikonsumsi oleh anak-anak kita itu diubah menjadi metabolitnya asam oksalat. Asam oksalat ini nanti bergabung dengan kalsium menjadi kalsium oksalat. Ini akan membentuk kristal yang menyumbat ginjal itu. Inilah yang menjadikan concern kita bersama. Seandainya dalam sirup itu yang kita nggak tahu sirup yang mana, terintoksikasi dengan
kadar etilen glikol atau etilen glikol yang kadarnya toksik, kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak kita itu kemudian akan mengalami hal seperti ini. Oke, Dok. Mbak, kami sebagai dokter anak, terus terang kami sangat sedih melihat kondisi anak-anak yang sakit ini, Mbak. Anak masuk ke rumah sakit dalam kondisi tadinya oke-oke aja, hanya nggak bisa kencing. Anaknya masih ceria, masih oke. Kemudian meninggal perlahan-lahan. Oke, Dok. Gini, soal etilen glikol itu begitu ya. Ketika tahu bahwa program kami akan wawancara dengan Dokter Piprim, banyak beberapa teman akhirnya menitipkan pertanyaan gitu. Saya tidak bisa menyampaikan semua, tapi salah satunya begini. Kalau misalnya ada orang tua yang sudah kadung memberikan sebuah obat sirup gitu, entah itu untuk demam, batuk, pilek, itu harus diapain lagi, Dok? Kemudian kalau misalnya sudah tahu dengan adanya informasi ini, anaknya tetap ada demam, batuk, dan pilek, alternatifnya apa? Obat seperti apa, Dok? Oke, baik. Sebetulnya kan himbauan ya, himbauan. Artinya gini, ayo kita aware, kita waspada terhadap obat-obatan sirup yang diberikan pada anak-anak kita. Ya, ayo kita waspada. Kalau Bapak Ibu sekalian mau tetap memberikan, ya, karena yakin ini nggak ada etilen glikol menurut produsennya, oke, ya, menurut produsennya aman dan sebagainya, ya kami tidak bisa melarang. Itu kan himbauan ya, bukan larangan. Apalagi IDAI ini sifatnya rekomendasi. Tetapi waspadai gejala-gejala gangguan ginjal akut ini. Dokter, Jadi sementara produknya belum bisa disebutkan apa, kita hanya bisa menggunakan kaidah semua dianggap berbahaya sampai ada bukti bahwa dia aman. Oke. Ayolah, satu nyawa itu, Mbak, tidak terbeli dengan 1 triliun rupiah, Ya, tidak terbeli. Ya. Kita bayangkan keluarga yang anaknya meninggal karena gangguan ginjal akut ini. Ayo, come on, kita bangun empati kita terhadap korban-korban ini. Gitu loh. Oke. Dokter, Lalu, yang kalau misalnya memang ada yang kemarin sudah terlanjur memberikan, gimana, Dok? Kemudian kalau saat ini anak-anak itu dalam kondisi batuk, pilek, demam, dan membut, yang biasanya digunakan obat sirup, bagaimana, Dok? Ya, sebetulnya di sini kesempatan kita untuk kemudian mengedukasi masyarakat ya. Batuk pilek selesma itu kan nggak perlu selalu pakai obat. Ya, dia bisa istirahat karena itu self-limiting disease. Vitamin Ya, batuk mungkin pilek ya selesma juga. itu bagian besar karena virus. Dengan istirahat cukup, ya, nutrisi yang bagus, cairan dicukupi, tidurnya cukup, ya, dalam beberapa waktu dia akan pulih kembali, ya kan? Nah, kalau beda, misalnya ada asma atau ada misalkan anak epilepsi harus minum obat sirup, silakan konsultasikan dengan dokternya. Ini bukan larangan mutlak. Kalau ada jaminan bahwa dari produsen obatnya maupun dari dokter yang bisa bertanggung jawab bahwa obat itu aman, monggo silakan dilanjutkan. Kita hanya membangun kewaspadaan dini, ya, jangan sampai timbul korban lagi. Cukup sudah, ya. Hampir 100 anak yang wafat, ya itu luar biasa, Mbak. Luar biasa. Baik. Dokter, terakhir dari dokter, himbauan kepada para orang tua yang saat ini sedang khawatir dengan adanya kasus ini, kemudian juga dengan adanya penarikan dari obat sirup saat ini. Seperti apa, Dok? Ya, pertama tadi ya himbauannya adalah kurangi semaksimal mungkin penggunaan obat sirup yang kita nggak jelas ada nggak zat toksik dari etilen glikol atau di etilen glikol ini ya. Karena belum jelas kan, Badan POM belum merilis. Kita tunggu nanti dari pihak berwenang obatnya apa saja yang perlu diperhatikan. Sebelum itu ada, Bapak Ibu sekalian wajib waspada. Kita bayangkan, kalau andainya obat sirup itu mengandung zat toksik ini, kemudian berubah menjadi kristal, menyumbat ginjal anak kita, itu jauh lebih tinggi risikonya daripada batuk pileknya. Oke. Ya? Ini kewaspadaan dini, bukan larangan mutlak. Oke, baik. Silakan ada jaminan dari produsen obatnya, dari dokter anak yang biasanya menangani dia, silakan dilanjutkan, tidak ada masalah. Oke. Tetapi kami ingin membangun kewaspadaan dini, hati-hati loh dalam obat sirup yang
ada beredar saat ini ada racun toksik ya ethylene glycol itu yang berbahaya bagi ginjal anak-anak kita. Oke. Dok, Itu aja sekedar. Iya, satu lagi nih. Kalau misalnya ethylene glycol ini, apakah tertera nggak sih dok biasanya di komposisi obat itu? Nah ini kan sebetulnya bukan wewenang saya juga ya. Ini tricky, yang didaftarkan itu kan komponen aktif biasanya. Ethylene glycol ini kan semacam pelarutnya ya. Oh. Jadi ini saya nggak berwenang menjawab nih seperti Oke. apa ya. Tetapi harusnya itu tidak ada dalam darah pasien. Dan ini pasien bahkan yang sudah dicuci darah, artinya sudah dihemodialisis, darahnya sudah dicuci, ethylene glycolnya masih positif pada anak itu, anak-anak yang korban itu. Oke. Ini kan serius ini. Oke, baik. Ini benar-benar serius. Nanti kita juga akan meminta kesediaan lagi Dokter Piprim untuk membahas di lain waktu. Tapi setidaknya apa yang sudah disampaikan oleh dokter pagi hari ini bisa membuka kewaspadaan juga sebagai orang tua ya atas isu ini. Dok, terima kasih waktunya. Selamat beraktivitas kembali dok. Salam sehat Mohon selalu. saya perlu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi memang sebenarnya kalau bisa kita meminimalisir dulu penggunaan obat sirup yang tadi dikatakan dokter sampai ada kejelasan jenis-jenis apa saja yang memang benar-benar dilarang ataupun yang aman yang sudah Ya, digunakan. kalaupun misalnya memang masih ragu, boleh tanya ke dokter langganan begitu. Ini boleh apa enggak? Betul. Tanya aja ya dokter spesialis anak Ya. begitu ya. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan mengenai hari ini rencananya agenda sidang lanjutan dari pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan ada agenda untuk jaksa penuntut umum memberikan tanggapan tentang nota keberatan. Tapi kita juga akan mengulik sisi lain ya, Bayu ya. Ya, betul. Termasuk juga kita lihat ekspresi para terdakwa ya. Oke, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.